Tidak semua dosa bisa dimaafkan, terutama dosa yang dilakukan di tempat suci. Gunung itu tenang, sunyi, tapi ada larangan yang tak tertulis. Jangan pernah berhubungan badan di puncaknya. Karena begitu kau membuka jalan darah, kau telah membangunkan arwah yang belum selesai melahirkan. Dan mereka akan memilih tumbal yang baru. Kalau kamu suka cerita-cerita horor yang mencekam dan penuh kutukan seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel Misteri Gelap. Aktifkan juga loncengnya, biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah gelap dari gunung, desa, hingga lorong dunia gaib. Ingat, yang melihat belum tentu selamat. Namanya Gunung Selaput Merah. Tidak tinggi, tidak sepopuler gunung-gunung lain di Jawa Barat, tapi ada satu hal yang membuatnya terkenal. Larangan untuk berbuat mesum di atas puncaknya, larangan yang tidak tertulis, hanya dituturkan dari mulut ke mulut oleh warga desa di kaki gunung, siapapun yang melanggarnya. Katanya, tidak akan bisa turun dalam keadaan utuh baik fisik maupun jiwanya. 4 sahabat dari Bandung memutuskan naik ke gunung itu di akhir pekan. Jody, cowok flamboyan yang paling hobi naik gunung. Raka, pendiam, tapi punya insting kuat soal alam. Dinda, pacar Raka yang kalem dan paling taat aturan. Dan Syahsa, pacar Jody manja, ceria, dan impulsif. Mereka naik menggunakan sepeda motor, lalu menitipkan kendaraan di rumah warga yang bernama Pak Hasyim. Saat hendak berangkat, Pak Hasyim sempat menatap mereka lekat-lekat. "Nak, maaf kalau saya lancang, tapi jangan lakukan hal-hal tidak pantas di atas sana, ya, terutama malam ini. Karena malam ini, bulan purnama," ucapnya serius. "Aman, Pak, kami cuma mau camping santai kok," sahut Jody sambil tertawa kecil. Pak Hasyim tidak tertawa balik, wajahnya kaku. Gunung itu sakral, tempat pembuangan, dan tempat penghakiman. Mereka hanya mengangguk, lalu bergegas. Tapi begitu naik dan suasana hutan mulai memeluk mereka, ucapan Pak Hasyim terasa menggantung di pikiran. Perjalanan mendaki cukup lancar, jalurnya tidak sulit. Tapi begitu sore menjelang, suasana mulai berubah. Hawa terasa lebih lembab, dan angin berdesir seperti orang berbisik dari balik pohon. Jody merasa ada yang mengikuti mereka, tapi tak berani bilang apa-apa. Tenda mereka berdiri di spot datar yang cukup luas. Lokasinya tak jauh dari batu besar berbentuk seperti rahim terbuka. Anehnya, tempat ini pas banget buat camping, kata Syahsa sambil membentangkan sleeping bagnya. "Jangan terlalu malam ngobrolnya ya, besok kita turun pagi-pagi," ucap Dinda. Tapi malam itu, hawa dingin terasa menghangat bagi 2 orang di antara mereka. Tengah malam, Syahsa diam-diam masuk ke tenda Jody. Mereka berdua mengira Raka dan Dinda sudah tidur. Nafas mereka menyatu, dan di balik dinding tipis tenda, mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Di luar, angin mendadak mati. Daun-daun tak bergoyang. Dan dari balik pepohonan, sesosok wanita bergaun putih berdiri diam, memperhatikan tenda itu. Matanya gelap, perutnya buncit, tapi darah mengalir dari sela pahanya. Syahsa menggeliat, dan saat puncaknya tiba, dia merasa seperti digigit di bagian paha. "Ah, kenapa?" tanya Jody. "Ada yang nyentuh aku." Dari luar tenda. "Halal, kamu halu." Tapi mereka tak tahu jejak tangan penuh darah kini tercetak di sisi luar tenda mereka. Pagi harinya, Dinda terdiam saat melihat sesuatu di tanah. Ceceran darah. Bukan dari luka siapapun. Bukan dari hewan. Tapi segar dan membentuk jejak menuju batu besar yang kemarin mereka lewati. "Kalian lihat ini enggak?" tanya Dinda dengan suara menegang. "Mungkin ada hewan habis lahiran?" jawab Raka. "Atau mungkin ada yang menstruasi?" timpal Jody, melirik ke Syahsa. Syahsa memalingkan wajah, tapi matanya terlihat merah. Dia tak menjawab. Mereka sepakat tidak membahasnya lagi, tapi malam nanti, dosa itu akan dibayar mahal. Malam kedua di Gunung Selaput Merah. Langit tertutup kabut tipis, tapi bulan tetap bersinar utuh di atas kepala mereka, seperti mata besar yang mengawasi. Udara terasa lebih lembab dari biasanya, dan angin berhembus kencang. Namun tak terdengar suara serangga, tak ada suara burung malam. Dinda mulai merasa ada yang aneh. Sejak sore,
Sasa menjadi pendiam, wajahnya pucat. Dia bahkan tidak menjamah makan malam. Hanya duduk menatap kosong ke arah batu besar yang mereka lewati kemarin. "Kamu kenapa sih?" tanya Dinda. Sasa hanya menggeleng, lalu berkata lirih, "Tadi malam, aku mimpi aneh." "Mimpi apa?" "Aku dililit oleh wanita hamil, tapi..." Wajahnya hancur, mulutnya sobek, sampai telinga dia bilang, "Kamu sudah menggantikan tempatku, sekarang kamu ikut turun bersamaku." Dinda menelan ludah, tapi ia mencoba menganggap itu hanya mimpi buruk. Namun malam itu, semuanya berubah. Jam 2 dini hari, Raka keluar tenda, karena ingin buang air kecil. Ia berjalan agak ke semak, membawa senter. Saat sedang jongkok, ia mendengar suara isakan. Raka menoleh cepat, tapi tak ada siapapun, hanya pepohonan yang diam, seolah menahan napas. Saat hendak kembali ke tenda, senter Raka menangkap sesuatu gaun putih menggantung di dahan pohon. Tapi begitu didekati, gaun itu lenyap. Raka mempercepat langkah, namun saat hampir sampai di tenda, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya mengering. Ada bayangan wanita duduk di atas tenda Jody dan Sasa. Rambutnya panjang menutupi wajah, kakinya menggantung dan bergoyang pelan. Darah menetes ke kanvas tenda. Raka mematung, tapi begitu ia menyalakan senter ke arah sosok itu, bayangan itu hilang. Tapi darahnya masih menetes. Paginya, Dinda terbangun oleh suara teriakan Sasa. Sasa duduk gemetar di dalam tenda, seluruh tubuhnya basah oleh peluh dan darah. "Aku mimpi lagi," teriaknya. Aku diikat. Aku dipaksa melahirkan, dan Jody. Dia cuma berdiri menonton." Jody panik. Ini cuma mimpi buruk, kamu demam." Dinda memegang dahi Sasa panas tinggi, tapi anehnya, bagian paha Sasa merah membiru, seperti bekas dicakar, dan di atas sleeping bagnya ada gumpalan rambut panjang hitam. "Kita harus turun sekarang juga," tegas Dinda. "Belum, kita masih kuat, itu semua cuma sugesti," bantah Jody. Namun Dinda tak bisa tenang. Ia mencoba menenangkan Sasa, tapi malam itu teror datang lagi. Jam 3 dini hari, Dinda terbangun oleh suara seseorang berjalan di luar tenda. Awalnya ia mengira Raka, tapi suara itu terdengar berlendir, seperti seseorang yang sedang berjalan sambil menyeret perut besar. Ia mengintip keluar tenda dan melihat sesuatu yang membuatnya menjerit. Seorang wanita setengah telanjang dengan perut menggelambung penuh darah sedang merangkak ke arah mereka. Matanya kosong, mulutnya sobek, dan tangannya mencakar tanah sambil menggumam. "Kembalikan anakku, kembalikan, dosamu belum lunas." Jody terbangun dan segera keluar sambil membawa Yadlam, tapi wanita itu sudah menghilang. Hanya tersisa bekas darah yang mengarah ke batu besar di dekat tempat mereka kemah. Sasa muntah darah malam itu. Dan saat pagi datang, tenda mereka robek seperti dicakar dari luar. Gunung ini bukan hanya tempat alam, tapi penjara arwah wanita-wanita yang dikorbankan. Dan kini, karena perbuatan Jody dan Sasa, mereka semua sedang diburu. Hujan turun rintik di pagi buta. Langit kelabu, dan kabut turun begitu pekat, hingga hanya jarak 2 meter yang bisa terlihat. Dinda duduk di depan tenda, menggenggam tangan Sasa yang gemetar. Tubuh pacar Jody itu makin lemah. Bibirnya membiru, ujung jarinya dingin, seperti es. Jody tidak berhenti menyalahkan diri. "Gue gak tahu semua ini bakal jadi begini. Sumpah, gue kira itu cuma mitos." Raka, yang sejak semalam gelisah, mendekat sambil membawa sesuatu. "Gue nemu ini di balik batu besar itu." Di tangannya, kitab kuno penuh noda darah kering. Sampulnya terbuat dari anyaman daun lontar. Di halaman dalamnya ada koretan bahasa Jawa kuno yang sulit dibaca. Namun ada satu kalimat yang ditulis dengan arang, yang membuka jalan darah, akan diburu oleh yang tidak selesai melahirkan. Dinda menelan ludah. "Sasa, kamu lagi hamil kan?" tanyanya pelan. Sasa hanya menggeleng lemah, tapi air matanya mengalir. "Tadi malam, wanita itu datang lagi ke mimpiku, tapi kali ini dia memaksa aku memakai kebaya pengantin. Dia bilang malam ini
Aku akan dinikahkan dengan anaknya. Tiba-tiba, tubuh Sasa kejang, matanya membelalak. Dari mulutnya, keluar suara berat. Bukan suara manusia. Kalian sudah mencemari tempat suci. Darahku belum kering, anakku belum lahir. Tapi kalian malah mengulang kutukan yang dulu. Jody menjerit dan menahan tubuh Sasa, tapi Sasa bangkit dalam posisi tubuh yang mustahil. Ia menekuk ke belakang, lalu melompat ke arah Jody dan menggigit pundaknya. Raka cepat-cepat membacakan ayat kursi sambil mengguyur air minum ke tubuh Sasa. Sosok itu keluar dari tubuhnya kabut berdarah yang langsung menyatu dengan udara dan menghilang. Sasa pingsan. Dinda memutuskan menyusuri jalur balik ke arah batu besar. Ia curiga sesuatu dikubur di sana. Benar saja. Di bawah batu itu, setelah menggali dengan tangan kosong, mereka menemukan kerangka kecil yang dibungkus selendang merah. Tulang tengkoraknya retak, di sebelahnya ada serpihan cincin dan sepucuk surat. Maaf, anakku, maafkan ibu. Aku dibuang karena kau hadir tanpa diundang. Mereka tidak mau aku menikah. Mereka membunuhku di sini. Dan mengutuk tempat ini untuk siapapun yang melakukan dosa yang sama. Dinda menangis. Kutukan ini dari para wanita yang dipaksa menggugurkan atau dibunuh di gunung ini. Dan kalau kita gak lakukan sesuatu, Sasa akan menjadi pengantin berdarah selanjutnya. Malam ketiga, Sasa menghilang dari tanda. Mereka panik, menyusuri jalur sekitar. Dan di tengah kabut, mereka melihat sesosok wanita mengenakan kebaya putih, selendang merah, dan mahkota pengantin Jawa kuno. Sosok itu berdiri diam. Tangannya menggandeng Sasa yang kini berpakaian sama. Wajah Sasa kosong, seperti patung, matanya menghitam. Dia sudah siap menikah, kata sosok wanita itu dengan suara serak. Karena darah kalian telah membuka pintu kami. Saat Jody maju untuk merebut Sasa, tanah berguncang, suara lolongan, dan isak tangis menggemuruh dari balik jurang. Puluhan wanita berpakaian kompang-camping keluar dari kabut. Perut mereka membuncit, mata mereka gelap. Mereka semua korban yang tak pernah selesai melahirkan. Cerita diakhiri dengan Dinda yang berteriak, "Ambil aku saja. Aku yang akan jadi tumbal seketika." Semua sosok menghilang. Sasa jatuh pingsan, kembali ke tubuhnya, tapi tidak sepenuhnya. Kabut masih menggantung saat fajar mulai menyelinap di balik pepohonan, tapi pagi itu terasa seperti malam. Suasana di sekitar tenda mereka beku, sunyi, tanpa burung, tanpa angin, tanpa suara kehidupan. Sasa tidur dalam pelukan Dinda, tapi wajahnya pucat tak berdarah, mata tertutup, bibir membiru, dan dari kedua telinganya mengalir tetesan darah kental. Dia gak sadar-sadar, bisik Jody, panik, tubuhnya dingin, apa? Dia sudah. Belum, potong Raka, tapi arwahnya belum kembali. Raka menunjuk ke arah batu besar tempat mereka menemukan kerangka bayi kemarin. Dia masih di sana. Dan dia akan tetap di sana sampai kutukannya puas. Dinda memutuskan kembali ke altar. Dia yakin, di sana ada jawaban. Bersama Raka dan Jody, mereka mendapati sesuatu yang belum sempat terlihat kemarin. Simbol lingkaran darah dengan 4 lubang di sisinya, dan satu tulisan besar. Tumbal bukan yang berdosa, tapi yang berani mengaku dosa. Raka terdiam lama. Jody mengepalkan tangan. Gue yang melanggar gue dan Sasa, harusnya gue yang jadi tumbal. Bukan soal siapa, tapi siapa yang mau, yang ikhlas, kata Dinda lirih. Saat itu, tanah bergetar pelan, kabut menebal, dari arah hutan terdengar suara rintihan, bukan satu, tapi banyak, ratusan ribuan. Dari balik pepohonan, arwah wanita-wanita itu muncul kembali. Mereka berdiri dalam barisan, wajah mereka hancur, beberapa perutnya robek, ada yang membawa bayi berwujud tengkorak. Dan di tengah mereka, berdiri wanita pengantin yang memegang tangan Sasa, yang tubuhnya kini seperti boneka. Dia belum menikah, tapi tubuhnya sudah kami ikat. Kami butuh satu lagi, satu yang sadar, untuk menggantikan tempatnya. Dinda melangkah maju. Ambil aku. Jody dan Raka berteriak, melarang, enggak. Kamu gak ngapa-ngapain, Din.
Tapi Dinda tahu Sasa tidak akan kembali kalau tak ada satu jiwa yang menebus. Ia melangkah masuk ke lingkaran darah, berdiri tepat di tengah. Ia menutup mata dan berbisik, "Aku memang tidak melakukan dosa seperti mereka, tapi aku ikut membiarkan. Aku tahu mereka berbuat salah, tapi diam, itu dosaku, ambil aku." Seketika, semua arwah menjerit, suara mereka menggema sampai langit. Sasa terjatuh dari genggaman wanita pengantin, tubuhnya pulih, matanya berkedip, tapi tubuh Dinda mulai membiru. Darah mengalir dari telapak tangannya, dari rahimnya, dari telinganya. Dan perlahan sosok Dinda menghilang dalam kabut. "Dinda!" Judi dan Raka mencoba mengejar, tapi hanya kabut yang tersisa. Dan suara terakhir yang mereka dengar, suara bisikan Dinda, "Jangan biarkan ada yang melanggar lagi. Jangan pernah." Beberapa bulan kemudian, Raka dan Jodi berhasil turun dan melaporkan peristiwa itu. Tapi tak ada yang percaya. Gunung Selaput Merah kembali ditutup. Sasa hidup, tapi jiwanya kosong. Setiap malam, ia menggambar lingkaran dengan darah menstruasinya sendiri. Lalu berkata, "Aku harus menikah malam ini." Pengantin itu masih menunggu. Dan satu hal yang lebih mengerikan, di altar batu besar yang dulunya kosong, kini ada ukiran wajah Dinda, tersenyum, dengan mata kosong, dan di bawahnya, ukiran baru, yang telah menebus, kini menjaga. Tapi jika dosa kembali, ia akan bangkit, dan memilih tumbal baru. Gunung Selaput Merah kini kembali sepi, tapi mereka yang nekat mendaki tanpa tahu sejarahnya, mungkin masih bisa mendengar suara wanita menangis di malam purnama. Suara seorang pengantin yang tidak pernah bisa dinikahkan. Dan ia masih menunggu pendosa baru.